Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya yang saya rangkum menjadi PPT dengan judul Diagnosis Kesulitan Belajar dan Bimbingan Kelompok Belajar untuk mata kuliah yang diampu oleh Ibu Uge. Untuk selanjutnya tentang pengertian dari kesulitan belajar. Kesulitan belajar ialah suatu kondisi dalam proses pembelajaran yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Adanya hambatan-hambatan dalam belajar akibatnya menimbulkan kesulitan sehingga peserta didik lamban dalam melaksanakan pembelajaran. Itu untuk pengertian dari kesulitan belajar. Untuk selanjutnya, dasar pertimbangan dalam mengidentifikasi kesulitan belajar. Nah, untuk dasar pertimbangan dalam mengidentifikasikan masalah kesulitan belajar dapat ditinjau dari dua cara. Yang pertama, dari dalam diri peserta didik sendiri. Untuk yang kedua, bisa ditinjau dari lingkungan diri peserta didik. Jadi dilihat lingkungannya itu seperti apa, begitu, baik atau buruk, begitu. Itu untuk dasar pertimbangannya. Untuk selanjutnya, diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesulitan belajar peserta didik. Kesulitan belajar dapat dibedakan menjadi kesulitan ringan, sedang, dan berat. Sehubungan dengan pendapat ini, ilmuwan Sofan Amri dan Liv Khairu Ahmadi menjelaskan ketiga kesulitan dalam kesulitan belajar tersebut, yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama, kesulitan belajar ringan biasanya dijumpai pada peserta didik yang kurang perhatian di saat mengikuti proses pembelajaran. Untuk yang kedua, kesulitan belajar sedang itu bisa dijumpai pada peserta didik yang mengalami gangguan belajar yang berasal dari luar diri peserta didik. Misalnya faktor keluarga, lingkungan tempat tinggal, pergaulan, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu kesulitan belajar berat. Itu bisa dijumpai pada peserta didik yang mengalami ketunaan pada diri mereka. Misalnya tunarungu, tunanetra, tunadaksa, tunawicara, dan sebagainya. Itu untuk diagnosis kesulitan belajar. Terus selanjutnya yaitu langkah-langkah melaksanakan bimbingan kesulitan belajar. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi kasus dulu. Selanjutnya, melakukan diagnosis. Yang ketiga, melakukan prognosis. Yang keempat, jangan lupa evaluasi. Dan yang terakhir yaitu tindak lanjut dari apa yang kita lakukan, langkah-langkah tersebut, atau follow up. Tuh, untuk langkah-langkah melaksanakan bimbingan kesulitan belajar. Langsung saja yang kedua yaitu pengertian dari bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan dalam bimbingan dan konseling. Menurut Thohirin menyebutkan bahwa definisi bimbingan kelompok adalah suatu cara memberikan bantuan kepada individu atau siswa melalui kegiatan kelompok. Dalam bimbingan kelompok merupakan sarana untuk menunjang perkembangan optimal masing-masing siswa yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari pengalaman pendidikan ini bagi dirinya sendiri. Tuh, untuk pengertian. Untuk yang kedua, tentang tujuan dari bimbingan kelompok. Menurut Thohirin, dikelompokkan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk yang pertama, tentang tujuan umumnya. Secara umum, layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi peserta layanan atau siswa. Itu untuk tujuan umum.
Untuk yang kedua, untuk tujuan khusus, bimbingan kelompok bertujuan untuk mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif, yaitu peningkatan kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun nonverbal bagi para siswa. Itu untuk tujuan dari bimbingan kelompok. Terus selanjutnya yaitu manfaat dari bimbingan kelompok. Manfaat bimbingan kelompok menurut Dewa Ketut Soekardi, seorang ilmuwan, yang menyatakan satu, bahwa dengan bimbingan kelompok diberikan kesempatan yang luas untuk berpendapat dan membicarakan berbagai hal yang terjadi di sekitarnya. Itu. Untuk yang kedua, memiliki pemahaman yang objektif, tepat, dan cukup luas tentang berbagai hal yang mereka bicarakan. Untuk yang ketiga, menimbulkan sikap yang positif terhadap keadaan diri dan lingkungan mereka yang berhubungan dengan hal-hal yang mereka bicarakan dalam kelompok. Gitu. Terus selanjutnya, menyusun program-program kegiatan untuk mewujudkan penolakan terhadap yang buruk dan dukungan terhadap hal yang baik. Itu. Dan yang terakhir, melaksanakan kegiatan-kegiatan nyata yang langsung untuk membuahkan hasil sebagaimana yang mereka programkan dari semula. Itu beberapa manfaat dari bimbingan kelompok. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.